Dan untuk memantau arus mudik pagi ini, kita akan terhubung dengan Mardika Utama di kawasan Cikampek serta Iqbal Kiarso di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Mardika terlebih dahulu. Selamat pagi Dika, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Rizky. Saya berada di depan gerbang tol Cikampek Utama dan saat ini situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Meskipun kalau Anda lihat saat ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi antrean di depan gerbang tol Cikampek Utama. Tampak memang ada ketersendatan di beberapa lajur, tetapi ini adalah imbas dari memang tingginya jumlah kendaraan yang melaju dari arah Jakarta. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini, pihak dari pengelola jalan tol yaitu Jasa Marga mengoperasikan 21 gardu tol dan juga menyiagakan 26 mobile reader sehingga transaksinya berlangsung dengan cepat. Nanti selepas dari gerbang tol ini, kendaraan dari arah Jakarta ini bisa melaju ke arah tol Cipali yang saat ini masih berlaku sistem one way atau sistem satu arah. Jika kita hitung sejak sistem one way ini diberlakukan pada Jumat malam pukul 21.45, itu artinya sudah lebih dari 30 jam sistem one way dari kilometer 72 tol Cipali sampai kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung ini diberlakukan. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang volume arus lalu lintas atau jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah timur ini terus bertambah. Jasa Marga mencatat sepanjang Sabtu kemarin saja pada H-4 ada 122.000 kendaraan meninggalkan Jakarta, Rizky, menuju ke tol Cikopo Palimanan via gerbang tol Cikampek Utama. Itu artinya jumlah kendaraan ini semakin banyak dan memang kemarin diprediksi menjadi puncak arus mudik. Kita akan melihat apakah hari ini juga akan terus bertambah, tetapi hal positif yang bisa saya pantau kemarin adalah meskipun jumlah kendaraannya banyak, tetapi dengan rekayasa arus lalu lintas mulai dari kontraflow di kilometer 36 sampai 47, kemudian 47 sampai kilometer 70, dan juga dilanjutkan dengan sistem one way, memang membuat arus lalu lintas ini semakin terurai meskipun memang ada ketersendatan di sejumlah titik, tetapi tidak menjadi kemacetan yang cukup signifikan dan mengganggu perjalanan bagi para pemudik. Dan kalau saya melihat trennya, perjalanan pemudik ini memang didominasi oleh perjalanan pada malam hari sampai pada pagi hari, sehingga memang kalau melihat jumlahnya lebih banyak terjadi pada malam dan juga pagi hari kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Cikampek ini. Dan kita tahu bahwa pergerakan orang pada arus mudik tahun 2024 di Lebaran kali ini menurut Kementerian Perhubungan ada 193,6 juta orang, artinya itu sangat banyak dan jumlah tersebut didominasi pergerakan manusia di sekitar Pulau Jawa, dan gerbang tol Cikampek Utama ini menjadi salah satu akses krusial yang paling banyak dilalui oleh pemudik dari wilayah Jabodetabek maupun juga dari Sumatera yang akan menuju ke Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur via tol Trans Jawa. Kembali ke Anda. Baik, Cikampek masih terlihat lancar. Lalu bagaimana dengan kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak? Kita akan langsung bergabung dengan Iqbal. Selamat pagi Iqbal. Diprediksi semalam jadi puncak arus mudik. Bagaimana pantauan di Merak pagi ini? Ya, selamat pagi Rizky dan juga pemirsa. Betul sekali memang bahwa sebenarnya per kemarin juga masuk sebagai puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Dan hari ini tanggal 7 April 2024 juga masuk dalam prediksi sebagai puncak arus mudik yang disebutkan oleh pihak ASDP Indonesia Ferry. Dan sebenarnya kami ingin menunjukkan kepada Anda kondisi di Pelabuhan Merak, namun karena kondisinya di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Merak ini cukup ada kepadatan kendaraan yang menyebabkan adanya penundaan untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Posisi kami sekarang berada di gerbang tol atau di pintu keluar tol Merak, dan kondisinya memang bisa dilihat Rizky dan juga pemirsa di layar kaca Anda bahwa ini adalah kepadatan arus kendaraan yang mengantri untuk menuju ke Pelabuhan Merak. Dan pihak Dirlantas Polda Banten ini memang sudah memberlakukan penyekatan atau yang dikenal dengan delaying system atau sistem tunda untuk menuju ke Pelabuhan Merak. Dan bukan hanya di gerbang atau di pintu keluar gerbang tol Merak ini saja Rizky, karena penyekatan atau delaying system juga terus diberlakukan hingga sekitar 5 hingga 6 km ke depan yang menuju ke Pelabuhan Merak ini. Dan pada pagi hari ini memang sama kondisinya seperti kemarin, lantaran memang prediksinya atau dari reservasi tiket yang disebutkan oleh Corporate Secretary PT ASDP yaitu Selvi Arifin, yang mengatakan bahwa reservasi tiket ini sudah habis begitu hingga tanggal 8 April. Dan untuk kendaraan di gerbang tol Merak ini juga bisa dilihat imbasnya begitu kepadatan yang terjadi di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Merak. Dan
Dan bukan hanya di jalan alternatif Merak ini saja, di jalan biasa begitu atau di jalan nasionalnya, di jalan Pantura juga ternyata itu mengalami kepadatan ataupun antrian kendaraan yang menuju Pelabuhan Merak. Lantaran mereka atau kendaraan yang keluar dari pintu tol Cilegon Barat ini memang dialihkan begitu ke jalur arteri atau jalan nasional menuju ke Pelabuhan Merak, sehingga mereka yang tadinya ingin keluar dari pintu tol Merak ini sudah tidak bisa lantaran memang kondisinya sudah sepanjang ini. Dan tadi kami mendengar informasi dari pihak kepolisian yang bertugas di pintu keluar tol Merak ini mengatakan bahwa panjangnya arus kendaraan atau kepadatan di sini sudah mencapai 4 km hingga masuk ke jalan tol Jakarta Merak. Dan ini memang sudah diantisipasi oleh pihak Dirlantas Polda Banten dan juga pihak ASDP bahwa puncak arus mudik memang nantinya akan terjadi seperti ini karena memang harus ada penundaan atau sistem tunda yang diberlakukan dari Pelabuhan Merak menuju ke gerbang tol Merak di belakang saya ini. Dan ini adalah termasuk zona kuning, artinya ini sudah banyak kendaraan yang sudah masuk begitu berangsur-angsur masuk menuju ke Pelabuhan Merak, sehingga sistem tunda atau delaying system dan juga penyekatan juga harus dilakukan di pintu keluar tol Jakarta Merak. Dan nantinya jika ini sudah masuk ke gerbang tol dan sudah mencapai ke kilometer atau rest area kilometer 68 ini, artinya kendaraan ini sudah masuk zona merah dan tentunya di situ akan diberlakukan buffer zone yang disediakan oleh pihak Dirlantas Polda Banten dan juga pihak ASDP. Dan tentunya mungkin kami bisa bertanya gitu sedikit kepada para penumpang. Ibu bisa dijelaskan mungkin sedikit ya dengan Mas siapa nih Mas nih? Mas Rafa. Mas Rafa, boleh dijelaskan mungkin ini bersama keluarga gitu Mas Rafa, ini sudah berapa lama menunggu di sini nih Mas nih? Kurang lebih berapa ya? Mungkin 6 jam ya. 6 jam gitu Mas. Ini Mas Rafa dan keluarga ini asalnya dari mana dan mau kemana nih Mas nih? Dari Bekasi Selatan mau ke Aceh. Bekasi Selatan mau ke Aceh. Nah, informasi yang kami dapatkan ini kan tiket sudah habis. Apakah Mas dan juga keluarga ini sudah memiliki tiket untuk melakukan penyeberangan, Mas? Oh, sudah. Sudah, oke. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Dan itu Rizky, pengalaman dari pemudik gitu yang sudah menunggu 6 jam bahkan dari gerbang tol atau pintu keluar tol Merak ini, sehingga mereka harus menunggu padahal mereka sudah memiliki tiket. Dan informasinya yang dihimbau oleh pihak ASDP dan juga Dirlantas Polda Banten tentunya jika mereka belum memiliki tiket tentu harus memikirkan kembali waktu untuk berangkat mudik ke daerah asalnya begitu, karena informasinya memang per tanggal 8 April itu tiket sudah habis di seluruh jam bahkan untuk semua kategori baik pejalan kaki maupun untuk kendaraan. Namun bagi Anda yang menggunakan kendaraan bermotor tentu masih ada kuota sekitar 30% yang nantinya bisa menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan ini. Namun untuk Pelabuhan Merak bisa kami pastikan bahwa hingga pukul 6 hari ini itu sudah ada penyekatan sehingga sekitar 8 km dari Pelabuhan Merak ini kendaraan sudah tidak bisa masuk Pelabuhan Merak, sehingga harus menunggu terlebih dahulu bongkar muat yang di Pelabuhan Merak agar mereka yang sudah memiliki tiket dan akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni baru bisa masuk ke Pelabuhan Merak. Rizky. Baik, Iqbal Kiarso melaporkan dari gerbang tol Pelabuhan Merak Banten, dan sebelumnya juga ada Mardika Utama dari Cikampek. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.